program Kabar Baik di KKH. Kita pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana perkataan kita agar menjadi berkat juga buat orang yang ada di luar sana. Kita mau belajar dari Yakobus pasal 3 ayatnya ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita ini bisa diibaratkan seperti ikan yang berada di dalam akuarium. Kemanapun ikan itu berenang, kemanapun ikan itu pergi, pasti akan tetap kelihatan. Meskipun ikan bersembunyi di balik kerang-kerang hiasan ataupun di balik tumbuh-tumbuhan sebagai hiasan, mereka tetap bisa kelihatan. Sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita dinilai oleh orang lain. Entah itu perbuatan kita, entah itu melalui perkataan kita, seringkali orang akan menilai, akan melihat ketika ada perbuatan atau perkataan kita yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Seringkali akan muncul perkataan yang mereka sampaikan. Orang Kristen kok hidupnya seperti itu? Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai, bukan secara pandang dari orang di luar sana, melainkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan dari Yakobus ini. Pada pasal sebelumnya, Yakobus berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman. Salah satu cara yang dapat melihat iman adalah dengan melalui tutur kata kita, melalui perkataan kita. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa lidah itu adalah merupakan anggota kecil dari bagian tubuh kita. Tetapi dikatakan dia seperti api yang dapat membakar hutan. Bahkan Yakobus juga menyatakan bahwa dunia itu adalah kejahatan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Lidah dapat mengeluarkan kata-kata fitnah. Lidah dapat mengeluarkan kata-kata kotor. Lidah dapat mengeluarkan kata-kata yang keji. Lidah juga dapat mengeluarkan kata-kata kutuk kepada orang lain. Karena itu penting bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana untuk dapat mengekang lidah kita, bagaimana untuk dapat mengendalikan lidah kita, sehingga kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai lidah kita dikatakan seperti api yang dapat membakar seluruh hutan, dapat membakar hal-hal yang kita sayangi. Tapi biarlah api yang dimasukkan di sini adalah api yang benar-benar bermanfaat, benar-benar berguna baik untuk setiap kehidupan orang percaya. Pada pagi hari ini kita diingatkan, marilah kita mempergunakan lidah kita untuk kebaikan dan memberkati sesama kita sebagai orang percaya. Bukan lidah yang menguasai kita, tetapi kitalah yang menguasai lidah kita. Bagaimana caranya? Kita dapat melatih diri kita dengan bergaul karib dengan firman Tuhan. Melalui firman Tuhanlah, maka apapun yang kita sampaikan akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu dapat memberkati setiap orang yang mendengarkan. Hendaklah kita gunakan lidah kita juga sebagai suatu sarana kesaksian. Kesaksian seperti apa? Kesaksian tentang memberitakan kebaikan Kristus dalam hidup kita. Jadi kesimpulan dari program Kabar Baik untuk kita pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk mempergunakan lidah kita untuk memberkati orang lain, untuk membangun orang lain. Jangan biarkan lidah kita menguasai hati kita, sehingga apa yang kita keluarkan dalam perkataan yang kotor, perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Biarlah setiap kita dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan. Terus memberkati. Shalom.